Hai, kembali lagi bersama dengan anak Samiri teman-teman. Seperti biasa kita bahas dulu terkait dengan pergerakan saham hari ini, termasuk apa-apa yang menjadi wishlist kita ke depan, teman-teman semuanya. Teman-teman, mungkin kita buka dulu dari ISG seperti biasa. Untuk pergerakan ISG hari ini menguat 0,52%. Hari ini bergerak mulai masuk ke wilayah resisten ya. Masuk wilayah resisten. Kalau dari target kita sih udah lewat sedikit ya, tapi masih masuk di wilayah resistennya dengan MA yang semakin oke pergerakannya, kemudian stochasticnya kembali menguat, RSI juga oke. Kemungkinan masih kalau ini bertahan di sini ini cukup baik ya sebelum nanti menguji ke area 7 ribuan lagi. Mungkin prediksi kita untuk menyambut bulan ber nih ya, mau masuk September, Oktober, November, Desember, jadi persiapan window dressing. Jadi ISG udah mau masuk 7 ribuan lagi nih, oke. Kemudian untuk kalau nanti ada pelemahan, target kita di 6.820-an sampai dengan 6.800-an ya. Jadi tetap hati-hati dulu. Tapi kalau kita melihat dengan berita-berita dari luar, kita lihat juga indeks-indeks luar juga menguat ya. Jadi semoga ada sentimen baik ke ISG kita. Oke, kita coba buka dari beberapa saham. Saya cukup lama tidak membahas saham ini ya sebenarnya. BCA ini kalau kita tarik lebih panjang masih di wilayah sideways-nya. Gagal untuk break, gak apa-apa, berarti kita gagal, kita hapus breaknya tapi masih terjaga di wilayah sideways ya. BCA hari ini ya menguat 0,5% meskipun close di bawah openingnya 25 poin. BCA masih menunjukkan hal baik ya. Kenapa? Karena ini juga kalau kita lihat secara pergerakan stochastiknya sudah golden cross nih dari area oversell-nya menuju area netral, jadi ini cukup menarik. Dan target BCA sendiri di 6.400 lagi ya. Untuk BCA belum berhasil ATH lagi setelah terakhir 11 Agustus kemarin ya, sempat ATH di 6425. Masih bentuk bantalan lagi jadi mungkin belum menguat banget. Tapi andai kata ini nanti bisa kembali menguat, menguji sini bisa jadi ada cup and handle ya. Tapi dari sini mulainya seret terus di sini. Nggak apa-apa, mungkin kita sambil nunggu dulu. Tapi untuk BCA kita mungkin justru menarik karena ini sudah fix golden cross. Mungkin kita tunggu satu tick lagi besok ya untuk verified dia benar masuk enggak, karena sebelumnya melemah tapi habis itu menguat kembali di sini ya 1%-an. Opening 9150 dan kembali menguat ya. Cukup menarik, hanya menyentuh aja di EMA 60-nya. Secara bandarmologinya atau secara broksam dari aplikasi ini ya, ada AK yang akumulasi, ada KZ, ada ZP, ada YP ya. Meskipun sini RX dan YU buangannya masif. Ini 111 miliar sendiri buangan mereka ditampung sama AK ya. Kalau kita lihat, belum lagi nih, sorry. Kita lihat secara pergerakan asing mulai ada masuk ya, setipis pergerakan dari asing. Net foreign buy-nya ada 40 miliar masuk, jadi cukup menarik. Targetnya di mana? 9.400. Entry-nya di mana? Batasi sampai dengan wilayah 9150. Batasi aja ya, jadi mungkin bisa masuk boleh, tapi batasi di sini ya. Targetnya 9.400 yang jangka pendek. Ingat ya, ini jangka pendek. Kalau dia berhasil break berarti ya harusnya lari bisa 10 ribuan lagi ya. Jadi karena orang biasanya suka masuk ke saham-saham gini tuh untuk jangka panjang. Maksud kita bisa ngasih untuk yang ya ini range-nya cuma 2 bulan 3 bulan, tapi memang belum terlalu banyak ya untuk potensi cuan. Cuman kalau kita lihat di sini sih anggaplah dari sini ya ke sini ya baru 3%, memang belum terlalu banyak, tapi target kita sampai 10 ribuan untuk BCA mungkin bisa di awal tahun depan ya, pas window dressing. Tapi ini kita justru manfaatkan momen ketika turun untuk masuk, mengingat sudah mau masuk bulan ber tadi tuh ya. Setelah BBCA kita punya BBNI. BBNI ini masih tertahan di area EMA 100. Kita lihat di sini ada penguatan secara volume. Secara swastik sudah fix golden cross, RSI-nya juga menarik. Tertahan di EMA 100 dengan target 9.900 sampai dengan 10.000 juga untuk pergerakan BBNI.
Hari ini ada akumulasi oleh RX AK YU ya. Tadi RX buangan di BCA, masuknya di BNI mungkin ya. 50 miliaran ya, cukup banyak juga dengan volume yang cukup menarik, dengan target terdekat 9.300 dengan target jauhnya 9.900 ya. Di sini sempat diuji di Desember kemarin. Ini cukup menarik ya untuk pergerakan BBNI. Situsnya udah cukup lama ya masuk di wilayah zonanya, dengan zona EMA-nya semakin mengecil semua, jadi cukup menarik. Kalau kita lihat di sini BBNI juga mulai ada akumulasi meskipun tipis, tapi ini menjadi hal yang bisa dipertimbangkan ya teman-teman ya. Untuk BBNI, jadi bisa perhatikan juga wilayah entry-nya. Yang mau enak sih sebenarnya di area 9.100-an ya, 9.100 dengan targetnya nanti cukup jauh untuk pergerakan BBNI di 9.900. Berikutnya kita coba lari ke properti teman-teman ya. Properti ada SMRA ya, hari ini kenceng banget larinya. Congrats ya, ini pas banget tertahan dia di MA 100 nya. Batas closingnya juga sama dengan area yang udah kita bikin ya, 640 sebagai batas. Dengan hari ini ya, dia mulai masuk ke wilayah MA 60, bahkan close di atas itu. Kita rasa kalau besok kayaknya udah tembus ke area 700-an lagi ya. Hari ini close nya 690, 700 dengan target terdekat 725 ya teman-teman ya. Untuk pergerakan SMRA, kalau kita lihat secara pergerakan ini ya, akumulasinya cukup kencang. Nah ini ya, kita beberapa waktu lalu bahas CC itu masuk cukup banyak di saham properti. Coba saya lupa, coba dari awal bulan banyak gak CC ya? Ya CC sebentar, ke today-nya ya, CC cukup mendominasi ya di saham-saham properti. Saya nggak tahu nih ada isu apa, tapi CC cukup mendominasi sejak awal bulan kemarin, sejak ya di sini ya nih. Ini CC udah mulai banyak masuk nih. Kayaknya orang-orang dari Mansek mulai ngerekomendasiin apa, properti ya. Kita lihat secara pergerakan asingnya. Nah ini udah mulai ada nih ya, 2 digit nih ya. Hijau dan langsung 2 digit nih. Kalau kita lihat sebelumnya nggak pernah ada nih 2 digit di SMRA nih ya, net buy dari asingnya nih. Satu aja udah bulan 6, udah 2 bulan lalu. Ini sekarang mulai lumayan lagi, jadi ini cukup menarik ya untuk pergerakannya. Dengan yang mau wilayah entry-nya di mana, 680 batasi ya, 680 dibatasi di sini. Mungkin supportnya tetap di 640 ya, kita tetap kasih di 640. Tapi bisa perhatikan untuk entry bertahap atau piramida type ya, model-model berpiramida. Untuk masuk dengan target dekatnya di 725, target jauhnya di sini yang di 800-an ya. Target jauhnya 800, target terdekatnya 725. 700 sih harusnya kena besok ya. Gitu. SMRA. Next kita punya saham Ciputra dari properti juga. Nah, Ciputra juga nih kembali menguat, trennya juga oke, tertahan di MA 10 pergerakannya. Break di atas 1150, targetnya 1200, terdekat dulu ya. Ciputra juga trennya masih oke. Ini kayaknya sampai akhir tahun. Kalau sampai akhir tahun harusnya 1000. Ini sempat berapa sih? Kenceng banget yang ini ya, Maret ya. Kayaknya 1350 mah kena ya. Nih. Ini mah harusnya kena 1350 ya. Untuk sampai dengan akhir tahun kita targetnya untuk pergerakan Ciputra ini cukup menarik. Yang belum punya gimana, pelan-pelan aja, perhatikan sampai dengan 1110. Secara akumulasinya ya. Nah nih, CC juga masuk teman-teman. Meskipun di sini ada KZ, CSLA, ada Becky, ya Korea Investment sama ada CC. CC ini masih terus akumulasi ya. Kayaknya mereka memang lagi banyak-banyak menyimpan di properti atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi CC mendominasi properti, terutama properti besar. Ya kalau kita lihat sudah dalam ya hampir setengah bulan lebih. Ini mulai diakumulasi dengan hijau terus, ini cukup menarik. Pergerakannya yang sudah mulai menguat ya untuk pergerakan Ciputra. Kita dulu masuk di 900-an kalau saya nggak salah, 900 berapa ya? 900-an kita punya untuk Ciputra ini. Sekitar 900
920 apa 940 saya lupa kita kalau Ciputra ya. Sempat keluar di area 1100 ya. Habis itu masuk lagi di sini sekitaran sini ya. Pas habis bagi dividen itu kita justru melihat kok bagi dividen kemudian dia menarik nih gitu ya. Kita mulai input lagi pelan-pelan sambil nanti menunggu sampai kayaknya akhir tahun ya untuk tren dari properti ini kenceng ya. CC akumulasi asingnya tadi kita juga udah lihat cukup menarik pergerakan Ciputra. Kemudian kita punya juga saham coba kita bahas ya, Agung Podomoro Land. Nah ini teman-teman yang mungkin belum punya barang bisa perhatikan wilayah entry-nya di sini nih. Ini keren, sahamnya tertahan di emas 100 ya. Kita baru info sekarang, wah kok baru sekarang, enggak kemarin ya. Kita kan ngeliat potensi juga, jadi kita bahas gitu ya. Ini ada ZP, ada CC teman-teman. Sekali lagi di properti CC banyak sekali masuk ya. Mereka mulai akumulasi nih, jadi bisa perhatikan juga dengan target CC dengan target APLN, bukan target CC ya, target kita untuk APLN targetnya di 170. Wilayah entry-nya bisa perhatikan selama tidak di bawah EMA 100 masih oke. Mungkin besok bisa perhatikan kalau dia bisa break di atas EMA 60 nya berarti bisa entry dari 150-an ya, batasi di situ sampai dengan targetnya 170-an. Itu udah cukup tinggi. Berapa persen ya kalau 150 170 aja ya, 13%-an tuh ya teman-teman ya. Targetnya segini nih untuk pergerakan APLN. Kita lihat di sini ya, CC lagi-lagi masuk properti. Kemudian sudah mulai ada akumulasi pelan-pelan. Ini cukup menarik, hampir 1 miliar, ini 900 jutaan ya. Ini oke, ini keren untuk pergerakan APLN. Didukung dengan ini udah mulai golden cross nih ya. Nah ini bisa manfaatkan momen nih teman-teman, manfaatkan momen untuk entry dengan target mungkin dekat dulu 160. Yang suka day trading mungkin ya, atau yang scalpingan ya boleh gitu. Kemudian kita juga punya saham ini teman-teman, saham yang saya tidak tahu saya mau ngomong apa. Saham yang hijaunya nggak habis pikir lah pokoknya. Hari ini mau 3% BRMS. Kalau kita lihat di sini ya, secara nggak bandar sini, bukan bandar homologi, ini broksumnya ini distribusi. Tapi kalau dilihat dari kode brokernya ini asing ya. Hari ini tertahan di 206, sempat melemah sampai dengan area 200 ya, sesuai dengan kita udah kita mungkin masuk aja di 200, santerin di 200 dengan targetnya 220 di sini. Targetnya 220, saya yakin di sini hijau. Nah, gimana teman-teman lihatnya nih? Ini di koleksinya sejak bulan 6. Bayangin teman-teman ya. Sejak bulan 6 dikoleksi, sekarang gak ada merah-merahnya ya, gak ada merah-merahnya, sekali doang selama bulan Agustus, sekali doang dan tipis banget. Hari ini akumulasi lagi 20 miliar ya, BRMS ya. Ini untuk pergerakannya. Wilayah entry-nya di mana? Batasnya sampai 200, kalaupun ada pelemahan targetnya 185 dengan batas 168 untuk kelas supportnya, serta kalau di bawah 158 160 ya keluar ya. Tapi kalau ini nggak langsung turun jegrek saya rasa ya, jadi mungkin pelan-pelan bisa perhatikan sampai 200. Tahap berikutnya atau next average atau next piramida, model piramidanya untuk average-nya di 185 dengan lastnya di 160-an. Di bawah itu prefer untuk keluar dulu. Ada lagi satu yang mungkin juga penutup ya. Kita punya SCMA. Nih. SCMA selama ini bergeraknya masih sideways. Hari ini pergerakannya tertahan EMA 60, EMA 10 dan EMA 20 nya.
menguat cukup lumayan 2%-an hari ini, 2,6%-an, dengan target kita yang terdekat di 156 dengan next resisten di 160. Ya, ada resisten 174 kemarin sempat melemah dan hari ini mulai ada penguatan ya. Ini cukup menarik karena sudah mulai bergerak ke arah positif. Secara swastik juga sudah enak, secara RSI-nya juga oke. Hari ini ada akumulasi sedikit ya dari volume memang, tapi pergerakan cukup lumayan. Kalau kita lihat dari broksumnya, nah kayak gini kan enak nih. Teman-teman jangan dilawan ya, maksudnya mungkin yang sebagai retail ya, kita yang retail ini jangan melawan pergerakan asing, kecuali duit teman-teman banyak pakai bingit gitu ya. Ini ada 5 sekuritas based on foreign akumulasi. Justru kita bisa perhatikan itu sebagai pedoman untuk kita ikut aja gitu. Nah, pelan tapi mulai ada akumulasi sedikit di SCMA ya. Ini cukup menarik. Setelah bergerak dari negatif mulai menuju area positif ya. Secara net buy-nya memang ini kan kita lihat jualan terus nih. Ya, jualan terus nih, apalagi di sini nih ya. Tanggal 14 bulan 8 ya, sekitar sini lah ya. Jualan cukup banyak dan sekarang mulai pelan-pelan ada akumulasi tipis. Jadi untuk pergerakan kita coba based on TA-nya. TA-nya targetnya 161 174. 160 174 lah ya teman-teman ya, dengan batasi di 133. Oke, mungkin itu untuk bahasan kita kali ini teman-teman. Semoga bisa ngasih cuan buat teman-teman semua. Insight dari kita, jangan lupa jaga kesehatan. Cuaca lagi tidak baik-baik saja akhir-akhir ini ya. Mungkin yang ngerasain dingin pakai banget, yang ngerasain angin kok lagi kenceng-kencengnya gitu ya. Jaga juga selain kesehatan, jaga manajemennya, money manajemennya dijaga. Tetap harus sehat dalam melakukan aksi-aksinya ya. Untuk TP, untuk entry ya, tetap dijaga emosinya juga, kontrol. Sesuai aja dengan risk and reward teman-teman. Oh, saya di sini harus cut loss, suka nggak suka, mantul nggak mantul. Kalau emang cut loss ya usahakan disiplin ya teman-teman. Mungkin itu dulu untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua atas atensinya. Semoga yang kita kasih bisa ngasih cuan buat kita teman-teman semua ya, info-infonya. Salam cuan dan see you.